Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan ini akan memberikan contoh tindakan inovatif, kreatif dari sosok perilaku ASN dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, permisi Bu. Selamat pagi, silakan masuk. Mari, silakan duduk. Ya, ada yang bisa Ibu bantu? Iya Bu, begini. Sepupu saya mau masuk kuliah di sini. Saya butuh formulir pendaftarannya. Oh, sekarang bukan kayak dulu lagi. Kita sekarang sistemnya online. Jadi, kalau mau mendaftar, kamu bisa lihat formulir pendaftarannya di website PNBI IKN. Nanti kamu print, lalu diisi dan di-scan, lalu di-upload lagi ke situ. Jadi sekarang sudah inovatif, tidak lagi seperti yang dulu. Jadi udah online ya Bu? Iya, sudah online. Jadi nanti kamu bisa langsung ke websitenya aja. Sama persyaratannya juga. Persyaratan juga sudah ada di situ lengkap, jadi kamu bisa lihat. Ya Bu, nanti saya kasih tahu sepupu saya Bu ya. Terima Iya. kasih informasinya. Oke. Permisi Bu. Ya. Halo, berjumpa dengan saya Bas, penyuluh agama Kristen. Sebagai seorang penyuluh, tantangan terbesar yang harus saya hadapi adalah bagaimana membina kelompok binaan dengan cara yang efektif dan efisien sehingga jemaat binaan dapat bertumbuh menjadi kelompok-kelompok yang hidup sesuai dengan agama dan tetap turut serta melaksanakan pembangunan bagi Indonesia. Cara paling mudah untuk mencairkan suasana bagi kelompok binaan dan membuat suasana lebih santai biasanya dengan mengadakan games permainan atau kita sering gunakan istilah icebreaker. Melalui permainan-permainan sederhana maupun mungkin sedikit rumit, kelompok binaan akan dilatih ketangkasannya, kerjasamanya, dan di tengah permainan ataupun di akhir akan disisipkan pesan-pesan yang harus mereka terima dan hidupi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang berikutnya adalah mengadakan kegiatan makan bersama. Ada istilah yang bilang kalau sudah kenyang kita bisa bicara panjang lebar dan tidak lagi ingat waktu karena perut sudah kenyang. Namun ternyata sejak pandemi global COVID-19 merebak, kegiatan-kegiatan itu benar-benar terhalang. Alhasil, kegiatan pembinaan terhadap kelompok binaan sedikit mengalami kesulitan. Namun, di tengah situasi yang serba sulit ini, teknologi kita pun sedang berkembang. Oleh karena itu, saya sebagai seorang penyuluh harus berinovasi, memanfaatkan teknologi yang ada untuk melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok binaan. Teknologi yang sedang berkembang hari-hari ini khususnya membantu orang-orang yang ingin melakukan pembinaan melalui media sosial. Kita bisa gunakan banyak jenis-jenis media sosial, misalnya Facebook, Instagram,
Twitter atau aplikasi untuk chatting seperti WhatsApp, Messenger dan sejenisnya. Untuk berbicara secara langsung melalui video konferensi, kita bisa gunakan Zoom. Saya beberapa kali menggunakan Zoom sebagai sarana untuk melakukan pertemuan kelompok-kelompok binaan, juga melayani orang-orang kelompok-kelompok yang ingin konseling. Meskipun masih mengalami kendala seperti jaringan atau kuota yang terbatas dan beberapa orang yang masih belum mengerti menggunakan fitur media sosial yang ada, namun perlahan tapi pasti perkembangan teknologi ini harus dapat diterima oleh semua orang. Oleh karena itu, penggunaan media sosial untuk hari-hari ke depan sebagai sarana pembinaan adalah salah satu cara yang sangat efektif dan harus dipersiapkan. Kita juga dapat menggunakan quote-quote yang biasanya akan di-reshare oleh orang-orang ketika mereka merasa quote itu sangat berkesan di hati mereka, dan ini akan sangat membawa dampak karena penyebarannya yang sangat cepat dari 1 ke 2 orang ke 4 orang dan bersifat multiplikasi. Cara lain pun dapat dengan memanfaatkan siaran radio di daerah-daerah di mana kita bertugas, karena melalui radio orang-orang dapat mendengar, khususnya juga generasi-generasi yang masih mendengarkan radio sampai sekarang. Siaran radio dapat membuka telepon interaktif sehingga terjadi interaksi dan dialog antara penyiar dengan para pendengar, dan penyiar pun memperoleh informasi persoalan-persoalan apa saja yang dialami oleh para pendengar dalam kehidupan mereka. Dan salah satu inovasi yang terakhir adalah membuat komunitas-komunitas yang sifatnya pun bernaung pada hobi, misalnya komunitas menulis yang pada akhirnya akan diarahkan pada proses penulisan buku bersama sebagai sebuah kenang-kenangan. Dalam komunitas ini pun kelompok-kelompok atau anggota menjalin ikatan dan hubungan yang semakin dekat, hingga setiap persoalan yang mereka alami mulai terbuka satu dengan lainnya dan akhirnya dapat terlayani dengan baik. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanafi Siregar, peserta Latsar CPNS Kemenak Sumatera Utara 2021. Berikut inovasi yang saya lihat pada lapangan, yakni pada kantor urusan agama KUA Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu, di mana layout depan kantor sengaja dibuat terbuka dan luas begitu, teman-teman. Peruntukannya adalah agar dapat digunakan oleh masyarakat sekitar untuk menjadi tempat pengajian seperti itu. Nah, di mana ini sangat jarang kita lihat di kantor KUA lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, beginilah teman-teman layout dari depan, tampilan depan kantor KUA Padang Sidempuan Angkola Julu tempat saya bekerja. Inilah halamannya disengaja terbuka luas untuk nanti dipergunakan oleh masyarakat sekitar. Ini adalah pintu utama. Mari kita masuk. Ini adalah ruang kerja utama, teman-teman. Ada staf Bapak Jainal ABD dengan Bapak Khairul Anwar. Ada staf Atika juga. Ini adalah ruangan Pak Kakua. Kebetulan Pak Kakua sedang ada meeting di kantor Kemenak Kota Padang Sidempuan. Ini adalah area kerja kantor KUA Padang Sidempuan Angkola Julu.
ada 8 desa teman-teman. Ini adalah balai nikah. Jadi yang ingin nikah tetapi ingin di balai nikah, nah di sini kita langsungkan teman-teman. Ini adalah halaman, kita lihat dari sisi depan kantor. Kita gunakan juga untuk parkiran sepeda motor kita teman-teman, tetapi kalau untuk pas digunakan untuk pengajian, kita akan bersihkan dan digunakan oleh masyarakat. Inilah contoh pengajian hari Senin teman-teman yang rutin dilakukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, warga desa-desa yang ada di Kecamatan Padang Sidimpuan, Anggula Julu. Insya Allah sangat ramai dan bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat cukup antusias. Kemudian ini adalah Bapak Kakua Padang Sidimpuan, Anggula Julu, Bapak Abdullah Wali Siregar. Ini layoutnya teman-teman sebelum dilakukan renovasi. Alhamdulillah sekarang sudah dilakukan perbaikan dan sudah lebih luas, lebih nyaman buat bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat yang ingin mengikuti pengajian teman-teman. Dari kiri ke kanan ada Abang Anda Zainal Abidin, ada Abang Anda Sugino, Abang Anda Faisal, Pak Al Ustadz Darwin, kemudian Abang Anda Penghulu yakni Abang Anda Khairul Anwar Hasibuan, kemudian terakhir ada Adinda Zakiah Nur Zakiah Hasibuan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu.